Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Sabtu 5 Februari 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah Kabupaten Seruyan agar dapat memaksimalkan serapan anggaran tahun 2022 ini. Banyak sektor pembangunan yang perlu dibenahi dan dilakukan perbaikan secara merata. Tentunya penyerapan anggaran yang tersedia di tahun 2022 harus dapat dimanfaatkan secara maksimal guna melakukan peningkatan pembangunan yang memang menjadi skala prioritas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, pihaknya memang memiliki fungsi untuk melakukan berbagai pengawasan termasuk serapan anggaran. Penyerapan anggaran dari berbagai sektor harus digunakan secara maksimal, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan yang sudah terencana, baik waktu pelaksanaan maupun tahapan pengerjaan. Menurutnya, segala perencanaan pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai ketentuan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlambat dan penyerapan anggaran tahun 2022 berjalan maksimal, sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai aturan. Harapan kami sebagai legislatif, karena memang fungsi utamanya adalah pengawasan dari pelaksanaan penyerapan anggaran di pemerintah daerah, kami harapkan memang penyerapan anggaran itu bisa maksimal. Salah satunya memang harus dimulai dengan program yang benar-benar terencana. Mulai dari waktunya, mulai dari tahapan-tahapannya itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan. Sehingga nanti diharapkan pelaksanaannya penyerapan anggaran itu tidak molor, tidak menyalahi peraturan, bahkan nanti di akhirnya kita harapkan tepat waktu. Diharapkan penyerapan anggaran khususnya untuk pembangunan fisik dapat terlaksana dengan baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi pembangunan yang menyalahi aturan dan menghabiskan banyak anggaran. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Iswanti melakukan monitoring vaksinasi COVID-19 di Desa Sembulu 1 dan 2. Berdasarkan data sementara, target capaian vaksinasi sudah berada di angka 84%. Dalam upaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan, monitoring terus dilakukan, salah satunya ke Desa Sembulu, Kecamatan Danau Sembulu. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak puskesmas setempat, vaksinasi sudah berjalan dengan baik, di mana capaian vaksinasi sudah mencapai 84% dan vaksinasi terhadap anak berusia 6-11 tahun juga terus dilaksanakan. Tentu hal tersebut menjadi kabar yang baik dan harus terus berjalan secara maksimal. Menurutnya, saat ini program vaksinasi masih berlanjut dan akan terus ditingkatkan, di mana kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi juga sangat penting dan perlu mendapat dukungan agar pandemi COVID-19 dapat berakhir dan kegiatan berjalan normal. Diharapkan masyarakat tetap patuh menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin, agar upaya pencegahan yang dilakukan berjalan optimal dan perekonomian kembali menggeliat. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan fungsi eksekutif dan legislatif, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta agar pemerintah daerah dapat melibatkan legislatif saat melakukan berbagai kegiatan. Proses pembangunan yang dilakukan harus diimbangi dengan kerjasama dari berbagai pihak, agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam upaya mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,
Tentunya dalam hal ini pihak legislatif juga harus dilibatkan saat melakukan perencanaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan anggaran yang digunakan dapat diketahui secara jelas. Politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, masing-masing instansi terkait harus selalu berkoordinasi dengan setiap komisi DPRD Seruyan, di mana tujuannya agar pembangunan yang sedang dilakukan dapat lebih maksimal. Terlebih sektor pembangunan sangat penting bagi setiap daerah untuk menunjang perekonomian. Selain itu, terkait dengan adanya permasalahan lain yang memang penting dan mendesak, setidaknya kalangan dewan dapat dilibatkan untuk memberikan masukan, pendapat, bahkan aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Vaksinasi terus dilaksanakan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, di mana saat ini capaian vaksinasi Desa Sembulu 1 dan 2 sudah mencapai angka 84%. Hal tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari kalangan dewan setempat. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 saat ini sudah cukup tinggi dan sangat baik, di mana saat vaksinasi dilakukan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah persentase capaian vaksinasi yang sudah maksimal. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan pihak Puskesmas Danau Sembulu, capaian vaksinasi sudah berada di angka 84%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk terus menggalakkan program vaksinasi agar kekebalan tubuh kelompok masyarakat terbentuk dengan baik. Selain itu, vaksinasi anak sekolah dasar atau usia 6-11 tahun yang saat ini sedang dilakukan juga berjalan dengan baik, di mana orang tua sudah memiliki kesadaran untuk bersama mencegah COVID-19 dan mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Politisi golongan karya tersebut menambahkan, apabila program vaksinasi terus mendapatkan dukungan dan dapat dilakukan secara menyeluruh, kemungkinan besar pandemi COVID-19 dapat berakhir dan roda perekonomian bisa berjalan normal. Tim Liputan Seruyan TV. Saat ini kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan diguyur hujan yang cukup tinggi. Legislator meminta dan mengingatkan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan, khususnya perkarangan rumah. Beberapa hari terakhir cuaca sangat tidak menentu dan didominasi dengan curah hujan yang cukup tinggi, di mana menyebabkan debit air mengalami peningkatan dan rentan menimbulkan penyakit, salah satunya resiko penyakit demam berdarah dengue yang bisa muncul dadakan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar khususnya yang menjadi sarang penyakit, di mana saat hujan berlangsung berbagai macam penyakit akan sering muncul. Untuk itu sangat penting kesadaran dalam menjaga kebersihan ditingkatkan dan perlu melakukan gotong royong. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi sehingga masyarakat perlu waspada. Tentunya kebersihan saluran irigasi juga perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai terjadi penyumbatan dan akhirnya menyebabkan banjir di beberapa tempat. Diharapkan instansi terkait juga dapat melakukan pengecekan secara rutin di setiap saluran irigasi khususnya perkotaan. Apabila saluran irigasi terjaga dengan baik, lingkungan masyarakat akan lebih aman dari banjir. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.